Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Nah, alhamdulillah, masya Allah ini keadaannya di sini, cuacanya dan lingkungannya, masya Allah asri Ustaz ya. Iya. Ya alhamdulillah ya kita ini rumah tafid kita di sini di Hop 2 ya. Jadi rumahnya alhamdulillah gede juga. Iya, masya Allah. Banyak pekarangannya. Iya. Jadi ya kondusif lah buat belajar ya di sini. Situasinya masih asri, masya Allah ya. Iya. Begini Ustadz, kan ada beberapa ikhwan nih yang nanya di Instagramnya Bontang Mengaji. Iya. Salah satu ikhwan nih bertanya, maaf ya, Ana sampaikan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tuh, bagaimana pandangan para ulama tentang pendidikan agama Islam yang dari zaman ke zaman semakin banyak problemnya, salah satunya yaitu biaya dan sebagainya. Mohon tanggapannya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sanadi yaumiddin wa ba'd. Jadi pendidikan Islam ini memang mengalami perubahan banyak ya. Iya, karena kita ini dari dulu ya sistem yang kita ini ya sistem kalau kita sekarang kenalnya dengan mulazamah ya. Iya, mulazamah. Mulazamah. Jadi seorang itu melazimi ustadz, ya dia nemani ustadznya, dia hadir di majelisnya. Kemudian sekarang ya muncul seperti sekarang ya, kita pindah dari yang metode seperti itu pindah ke bangku dan kelas. Ya kan, kita murid belajar di kelas bersama guru. Ya, ada bangkunya di situ, ada meja kursi. Nah, kemudian berubahlah ya. Jadi metode pengajarannya yang ada dulu sama sekarang, sehingga ya itu tadi akhirnya karena metode belajarnya pun berkembang, masalah pun ada, ya kan? Yang dulu belum ada, akhirnya timbul karena berubahnya zaman ini juga. Nah, termasuk di ya masalah-masalah yang tadi seperti yang disebutkan tadi ya, masalah biaya, masalah ini dan itu ya, karena ini memang lazim ya, pasti karena perubahan itu pasti mendatangkan tantangan-tantangan yang baru, memang harus dijawab, ya kan. Nah, kemudian adapun ya permasalahan seperti itu tadi ya, terlepas dari mana yang lebih afdal, metode yang ini kah atau yang lain kah, maka ini tadi ya, masalah biaya terutama ya. Masalah biaya ini orang tua memang di situ harus mengerti juga, karena ya namanya kelas itu ndak dia ada sendiri, ya kan, sudah bukan seperti metode yang lama. Kalau dulu tinggal duduk di masjid karena masyaikhnya, gurunya ada di masjid, ya sudah, masjidnya sudah ada. Iya, betul. Ya kan, kalau sekarang kelas berarti apa? Mengharuskan adanya kelas. Ya, adanya kelas harus berarti butuh kepada pembangunan dari kelas itu sendiri. Sehingga ini tadi masalah biaya pun akhirnya karena sumber dana dari sekolah-sekolah ini tadi pun akhirnya itu tadi, ada yang open donasi, ada yang mungkin kalau ya ownernya punya ya kan, punya harta, maka itu tadi pembangunan kelas ini berbeda-beda metodenya. Ya, dari mana dia ngambil dana. Nah, akhirnya sebagian pun dibebankan ke yang ingin sekolah. Betul. Ya, pada kan? para siswa dan santri. Sebagai ya itu tadi bentuk ya, karena mungkin menutupi juga kan biaya kontraktor yang sudah dikeluarkan, ya kan, biaya pemborongnya. Nah, itu tadi akhirnya dibebankan kepada santri, entah terus itu dengan bentuknya itu. Untuk santrinya sendiri juga Ustaz ya, kebutuhan santri juga kan pasti selama tinggal di tempatnya. Karena ya namanya seperti model sekarang ya, pesantren atau boarding school, pasti di situ ya kebutuhan santrinya ya, pertama, kemudian ya gaji dari ustadz-ustadz. Iya, betul. Ya kan, karena sekolah ini tidak akan bagus kalau seandainya guru yang mengajar itu terlalu banyak yang dipikirkan. Ya kan, ketika guru itu misalkan dia harusnya fokus ke santrinya, tetapi karena ternyata dia
tentang duniawinya karena tidak cukup, akhirnya dia pun harus memikirkan dua hal, ya kan? Bagaimana santrinya, kemudian bagaimana keluarganya. Nah, itu tadi. Makanya ini ya, di situ memang banyak sekali aspek yang mempengaruhi biaya dari pendidikan ini tadi. Kemudian apa yang kita berada di dalamnya sekarang ini, kemajuan-kemajuan yang ada pada kita ini sebenarnya kemudahan. Iya, Masya Allah. Ya kan? Ini kemudahan semuanya dari Allah. Karena kalau kita lihat, ya bayangkan kalau kita dulu lihat ulama harus safar jauh sekali untuk mencari ilmu. Nah, kita kan enggak. Iya, sekarang ya dipermudah, kan? Masya Allah. Iya, dipermudah kita sekarang. Banyak sudah ustadz-ustadz yang hadir. Bahkan ustadz-ustadz ini setiap hari ada, ya kan, untuk mengajarkan kita ilmu-ilmu syar'i. Nah, kita sudah tidak seperti dulu ya, perkataan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, sekarang Masya Allah kita diam di rumah aja, ilmu sudah datang. Nah, ini bentuk kemudahan. Sehingga, nah ini tadi, adanya kemudahan sebenarnya berarti ada yang harus dikorbankan. Betul, Masya Allah. Ya kan, harus ada yang dikorbankan. Nah, ternyata di sini apa? Ya sama. Dari dulu menuntut ilmu itu harus korban, termasuk sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, lantana lal ilma illa bisittah. Ya, tidak akan kau mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Di antaranya itu tuh bulghah, ya, dan juga mal, harta. Ya, dia punya kemampuan dan harta. Karena ya itu tadi, kalau ulama sejak zaman dahulu mereka berkorban banyak sekali untuk ini, untuk mendapatkan ilmu, ya masa kita berkorban harta, ya berarti kan? Memang biaya tuh lumrah, Ustadz ya, untuk para santri. Ya, lumrah. Makanya ini tadi ya, kita sebenarnya harus memaklumi seperti itu ya, biaya mahal bukan berarti kemudian yang ini apa namanya, kita tidak dapat apa-apa, ya kan? Nah, termasuk salah satu itu tadi kemudahan yang ada. Kalau sekarang kita lihat ya, contohnya buku-buku ya, buku-bukunya santri kalau seandainya ya banyak dari pesantren itu seperti itu ya, dicetak lagi di Indonesia. Bayangkan kalau kita semuanya harus boyong beli buku di Timur Tengah kemudian dibawa ke sini, biayanya berapa? Ya kan? Nah, makanya sekarang kita lihat ya, buku itu kalau sudah masuk Indonesia, buku-buku asli itu 2 kali harganya. 2 kali lipat. Ya, 2 kali atau lebih. Nah, sehingga ini tadi kan kemudahan. Iya, betul, ya, Masya Allah. Nah, seperti itu tadi. Makanya kita sebagai orang tua pun harus sadar bahwa ya, biaya itu sebenarnya tidak seberapa, ya kan? Karena tujuan kita hidup di dunia ini tadi untuk akhirat. Ya kan? Bayangkan kalau kita, ini kunci keselamatan. Kita disuruh beli dengan ini tadi, dengan harta yang kita miliki. Sehingga kenapa ketika Allah ya berfirman, ya waddu ahaduhum law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Nanti kita di hari kiamat itu, kita ini bahkan apa? Suka. Kita itu pengen untuk apa? Untuk mengorbankan anak kita kalau demi selamat dari azab pada hari kiamat. Nah, sekarang kenapa kok kita tidak mau berkorban? Iya, betul. Kalau nanti di hari kiamat ternyata apa? Anak pun kita korbankan. Iya. Nah, sekarang kenapa kok kita, nah ini tadi ya, berkorban seperti ini, kenapa ternyata kita tidak mau? Ya kan? Padahal ini tadi, surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak kita suka. Betul sekali. Ya kan? Termasuk hal yang tidak kita suka ya ini tadi. Iya. Ya, mengeluarkan harta. Iya, gitu. Iya. Terus juga kan nanti kan anak ini sebagai bekal juga, Ustadz ya. Iya. Ternyata nanti manfaat dari pendidikannya kan untuk orang tua juga gitu. Itu sekali. Ya betul sekali itu. Kalau seandainya ya Rasulullah SAW ya sudah ngasih kunci kita kan, sebenarnya apa yang bermanfaat nanti kalau kita sudah meninggal. Nah, ini tadi ilmu bermanfaat ya, kemudian sedekah yang jariah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Anak itu tidak bakal bisa, dia tidak bakal sadar untuk mendoakan kita kecuali apa? Kecuali diajari. Iya, betul. Nah kan, nah makanya ini tadi termasuk sebenarnya yang pengen anak ini sedikit, termasuk gerakan child free.
yang tidak punya anak. Iya. Wah, itu juga termasuk sebenarnya gerakan yang keliru sekali. Kenapa demikian? Karena itu tadi, bayangkan kalau seandainya amal kita tidak banyak. Iya. Amal kita tidak banyak. Belum dosa-dosa kita. Iya. Belum hak-hak orang lain yang kita ambil. Mau dapat dari mana kita kebaikan? Mau ampunan dari mana? Iya. Makanya kalau tidak punya anak terus gimana? Nah, ini sebenarnya yang harus berpikir keras di situ orang-orang yang memikirkan untuk tidak punya anak ini tadi. Ya kan? Siapa nanti yang mau mendoakan dia? Iya. Ya kan? Nah, makanya kalau anak kita tidak punya anak otomatis ini tadi. Nah, sehingga anak yang sudah punya pun harus kita ajarkan supaya tahu dia apa kewajiban dia. Ya kan, karena bentuk dari birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua ini tadi. Ya, seorang anak mendoakan orang tuanya. Dan dia tidak bakal tahu kalau tidak bakal semangat, tidak bakal ingat terus kecuali kalau dia tahu, kenapa seperti ini. Ya kan, kenapa kok kita harus mendoakan orang tuanya. Terus kan juga orang tuanya harus paham ya Ustadz ya. Karena memang kan pengajar-pengajar itu mendidik untuk anak-anak mereka kan. Iya. Pasti butuh semangat, butuh kerja keras juga kan mendidik anak-anak, apalagi anak-anak yang maksudnya masih umur-umur belia tuh agak sulit kan. Orang tua sendiri mungkin agak sulit. Nah, sekarang diserahkan kepada guru-guru yang Masya Allah maksudnya mereka mau membimbing anak-anak mereka. Harusnya mereka itu lebih semangat juga membantu para guru-guru yang ada pengajarnya di situ. Iya benar ya. Apalagi anak-anak kecil ya, Masya Allah. Makanya kita ya, sebagai orang tua memang kalau kita anak sekolah kita pendidikan dasar ya, mulai dari KB, TK, SD itu sebenarnya kita banyak bersyukur kepada mereka, pada guru-guru ini, karena itu tadi kita pun tidak bisa. Iya betul. Ya kan, seperti yang sudah Mas katakan tadi, sudah kita sendiri pun kalau diserahkan urusan kita ini tidak. Buktinya apa? COVID kemarin. Ya, COVID itu sebenarnya itu tadi ya, membuka mata banyak orang tua bahwa pendidikan anak itu bahkan kita sendiri tidak bisa. Makanya kita serahkan ke sekolah-sekolah inilah betul, untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga ya kalau kita sadar kekurangan kita harusnya dengan yang ini tadi ya, memberikan kita manfaat. Kita pun harus bersyukur kepada mereka. Ya kan? Sekecil apapun bantuannya, maka ini tadi ya, apalagi untuk pendidikan anak kita, betul. Ya kan, karena anak itu kalau dibiarkan begitu saja, itu ya seperti itu, ya kan. Kita lihat anak-anak sekarang banyak yang sudah kecil yang sangat disayangkan, ternyata kecanduan, kecanduan HP, kecanduan main, ya, yang ada di gadgetnya. Nah, ini tadi yang sebenarnya, itu tadi akibat longgarnya pengawasan orang tua. Ternyata kita sendiri pun tidak bisa seperti itu, ya kan? Makanya ini tadi kita dengan mereka, terutama ya, guru-guru yang pendidikan dasar itu, kita banyak-banyak bersyukur pada mereka. Berarti dengan pendidikan ini, insya Allah bisa mengajarkan anak supaya lebih peduli juga sama agamanya dan orang tuanya, Ustaz ya? Iya, soalnya itu tadi ya, kalau kita sebagai orang tua, ya sebenarnya itu ya timbal balik ya, timbal balik ya, sebagaimana yang dikatakan kan ya, kaidah al jaza'u min jinsil amal ya, balasan itu sesuai dari jenis amalannya. Kalau kita dengan anak-anak kita kurang peduli, ya kan, kita anak-anak ribut sedikit kita kasih HP. Iya. Ya, ribut sedikit ini sudah main HP sana. Diganggu sedikit, ya, kita enggak mau diganggu sama anak kita kan. Nah, kalau kayak gini ya nanti kalau begitu jangan salahkan nanti ketika anak-anak sudah beranjak dewasa kurang peduli dengan kita. Karena apa? Dulu juga kita kurang peduli dengan mereka. Sehingga ini tadi jangan sampai kita menyesal betul ya, menyesal kalau sudah ternyata kok anak kita tumbuh tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata dulu kita seperti itu ya, ketika kecil anak-anak kita ternyata kita tidak peduli
ya kan, kita kurang perhatian sama mereka, maka ya ini tadi, kita hanya bisa menyesal kalau sudah seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu, ya sudah, ya kan, untuk membiasakan hal yang berlawanan dengan kebiasaan itu susah. Iya, betul. Ya, kebiasaan itu susah sekali untuk untuk dilatih, dibaguskan lagi. Kalau sudah bengkok ya diluruskan itu pun susah. Berarti anak-anak ini ibarat pohon Ustadz ya. Nanti insya Allah mungkin pasti orang tuanya yang tua ya hasilnya. Iya. Iya, iya. Nah itu tadi, mau pohonnya tumbuhnya lurus kah ke atas atau bengkok. Nah ini tadi, gimana perhatian atau enggak orang tua aja. Nah, makanya kalau pohon dibiarin gitu aja, ya seperti itu tumbuhnya, ya kan? Ya, beda sama yang maksudnya diurus. Iya, nanti sedikit-sedikit diprun, ya kan, dipotong, nah seperti itu. Maka ya kita sebagai orang tua itu memang harus banyak perhatian ya dengan anak-anak kita, karena aset ya terutama. Sebenarnya ya kalau pandangan anak dalam orang tua mendidik anak itu sebenarnya termasuk ya kita orang tua ini kalau bisa mengajarkan anak-anak kita ngaji, kita ajarkan, karena itu pahala. Iya, betul. Ya kan, bayangkan nanti anak-anak kita bisa ngaji, ya, bisa baca Quran karena kita dulu yang ngajarin. Masya Allah, enak kita, anak kita membaca Quran ngalir pahalanya ke kita. Ya kan, nah, sehingga ini tadi, makanya guru itu sebenarnya jalan mudah juga menuju surganya Allah, karena itu tadi, ya kan, kebaikan-kebaikan yang diajarkan kalau diamalkan ya sudah pahalanya mengalir ke kita. Terus bagaimana tanggapan Ustaz kayak misalkan guru ini pahlawan tanda jasa gitu, apa jasa? Ini kan Masya Allah kan, maksudnya ini bukan anaknya guru tapi diajarkan gitu loh, Masya Allah kan. Iya. Sebenarnya itu ya memang benar tanpa tanda jasa, karena itu tadi ya, bayangkan menghabiskan waktunya untuk mengajarkan anak orang, ya kan? Ya kalau secara manusiawi, kalau kita kan ngapain juga ngurusin anak orang. Iya, betul, ya kan? Apalagi anak umur segitu kan. Iya. Masya Allah ribet itu. Ngapain kita habiskan ya, banyak dari umur kita untuk hal itu, ya akhirnya ya ini tadi muncullah itu tadi ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi sebenarnya ini tadi ya, kan Rasulullah SAW la yashkurun nas la yashkurullah, yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka tidak bisa terima kasih sama Allah. Ya makanya ya tanpa tanda jasa itu sebenarnya ya tidak benar juga ya. Ya. Karena itu tadi, bayangkan orang-orang ini sudah itu tadi membantu kita, memudahkan kita dalam hidup kita, ya kan? Mendidik anak-anak kita. Nah, bayangkan kalau kita tidak bersyukur, betul, ya kan, kepada mereka, tidak kita berikan jasa yang sesuai dengan pengorbanan mereka, ya akhirnya kayak gitu, pahlawan tanpa tanda jasa beneran, ya beneran memang enggak ada jasanya sama sekali. Ya akhirnya kita ya tidak bersyukur kepada Allah seperti itu kan. Kita anggap kita ini apa ya, ada seperti perasaan kita ini apa, entitled apa ya, saya ini harus mendapatkannya. Ya akhirnya kayak gitu, pendidikan baik ya harus kita, itu hak saya untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi kita membalas jasa orang yang mendidik saja ternyata kita tidak tahu, masih belum bisa membalas jasa-jasa mereka. Nah ini tadi. Berarti Ustadz minta tolong nasihatnya Ustadz untuk mungkin para orang tua di rumah, supaya anak-anaknya ini maksudnya harus lumrah dengan pendidikan dan biaya. Jadi untuk masalah ini ya, masalah biaya, masalah apapun dalam kehidupan ini, sebenarnya kita ini ya, di antara kenapa kita mempelajari tentang nama-nama dan sifatnya Allah, di antara nama dan sifatnya Allah itu Ar-Razzaq, ya, Maha Pemberi Rizki.
sebenarnya dengan nama ini kita menyadari bahwa rezeki ini kita ini ditanggung Allah. Tidak hanya rezeki kita, tetapi rezeki yang kita tanggung nafkahnya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu tidak layak kalau merasa hidupnya ini sempit dalam soal rezeki. Karena itu tadi, bayangkan yang kita ibadahi, yang kita sembah ini adalah zat yang maha kaya. Iya, betul. Ya kan, yang tidak kurang kalau kita minta. Ya bukan seperti manusia ya, kalau diminta ya kurang. Nah, dah seperti ini. Maka nama-nama Allah, Ar-Razzaq, Al-Ghani, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sebenarnya ini tadi membuat kita sadar, oh ya ternyata untuk apa kita ya was-was masalah rezeki, ya kan, oh nanti kurang rezeki kita, oh nanti kurang. Padahal apa, semua pun yang kalau seandainya kita habiskan, nah ini ya mungkin ya ini tadi ya kurang yakin kan. Kalau seandainya harta kita ini dihabiskan untuk Allah, Allah akan ganti. Betul. Ya kan, entah diganti di dunia atau di akhirat, ya kan. Nah ini tadi, makanya orang tua ketika apa, seandainya dia ya hampir, kalau misalkan sampai mengeluarkan ya hampir 100% dari pendapatannya untuk ini, ya tidak apa-apa. Kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala agar ini tadi sedekah jariyah, ya kan, bahkan jalan terus ininya. Sedekah untuk anak sendiri kan? Iya, apalagi untuk anak-anak sendiri ya yang kan? Manfaatnya pasti untuk orang tuanya juga kan. Nah ini tadi, maka ya kita sebagai orang tua harus sadar bahwa ini tadi, kita terutama sebagai mukmin ya, kita mukmin, kita harus beriman bahwa Allah memiliki ya nama-nama yang maha sempurna, sifat yang maha tinggi, dan bahwa Allah itu seperti itu, memberi rezeki kepada kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita, semua orang, ya kan? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, ya wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada dari hewan ini ya apapun yang melata di atas muka bumi ini kecuali apa? Ada rezekinya dari Allah. Ya, sudah Allah jamin semua. Iya, sudah dijamin. Sehingga kalau dikeluarkan sedikit ya tidak apa-apa. Iya. Ya kan, hitung-hitung investasi akhirat. Ya, kita sekarang investasi apa, buat apa, supaya uangnya tidak habis. Loh, ini tadi investasi akhirat ini tidak habis untuk anak-anak. Iya. Makanya Allah Ta'ala kan sudah berfirman, in tuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiran. Kalau kita menghutangkan kepada Allah qardan hasanan, dengan hutang yang baik, Allah berlipat gandakan. Terus sudah dijamin sama Allah. Iya. Ya kan, dilipat gandakan. Tidak ada kalau investasi itu kan ya, makanya kita juga ada investasi bodong, ya kan? Iya. Sudah investasi ternyata tidak kembali. Nah, ini tadi, makanya ya bahwa inilah ya investasi yang paling baik buat orang tua itu anak-anaknya dan harta yang ini tadi diberikan di jalannya Allah. Ya. Oke Ustaz, syukuran. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagramnya Buta Mengaji. Ya, insyaallah. Jazakallah khair. Oh iya. Barakallahu fikum.